Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ashari Imamuddin dalam struktur data menggunakan bahasa C++. Kali ini kita masih melanjutkan materi kita sebelumnya, reference, pointer, dan linked list. Sebelum Anda lanjut menyimak dan mempraktikkan apa yang akan kita pelajari hari ini, silahkan subscribe, like, dan komen. Kita langsung saja ke Dev C++. Saya akan mengulas kembali um, materi tentang pointer, address atau reference, dan pointer. Nah, saya punya variabel A, kemudian saya isi ini misalkan 100. Kemudian kita bisa dapat alamat dari A juga. Misalkan saya bilang cout nilai A sama dengan, saya bilang A terus ENDL. Kemudian saya bilang juga di sini alamat A, ini pakai dan A, berarti ini adalah alamat dari variabel A. Kalau kita jalankan ini maka seperti ini. Ini adalah hasil baris pertama keluaran dari sini. Jadi nilai A, kemudian A. A-nya adalah ini 100. Kemudian alamatnya adalah dan A atau referensi dari A. Alamat dari A adalah ini. Jadi ini referensi. Pakai simbol dan. Kemudian ada variabel lain yang tipe lain yang disebut dengan pointer. Pointer adalah satu variabel pointer adalah variabel yang menunjuk ke alamat dari sebuah variabel. Saya ambil contoh seperti ini, kita punya variabel A, sebenarnya variabel integer bintang, ada bintangnya, bintang B. Kita bisa bilang di sini B adalah alamat dari A. Jadi B ini, bintang B berarti variabel B adalah variabel alamat. Jadi dia tidak punya nilai sendiri. Maka kalau kita seperti ini, maka nilai dari B, itu kita bilang B, kemudian nilai dari variabel pada alamat yang ditunjuk oleh B adalah ini. Kita bilang bintang B. Ini caranya. Jadi kalau ini kita jalankan, program ini kita jalankan, maka seperti ini. Yang ini adalah lanjutan yang tadi. Ini adalah ini ya. Kemudian yang ini menghasilkan ini. Ya, seperti ini. Sedangkan yang bawah itu yang ini menghasilkan ini. Dan yang ini menghasilkan yang ini. Nah, sekarang kita coba yang atas kita lupakan dulu. Sekarang kita ini sudah paham tadi yang ini. Jadi ini adalah nilai A. Kalau begini adalah alamat dari A. Alamatnya yang ini. Nah, sedangkan variabel pointer di sini ada pointer B. Berarti pointer B tipenya integer, berarti dia bisa menunjuk ke alamat dari variabel dengan tipe data integer. Jadi B, kalau kita bilang B ini harus alamat dari sebuah variabel.
Jadi ini dan A berarti alamatnya A yang ini. Sehingga alamat dari A ini ketika kita masukkan sebagai nilai B, maka ini sama. Artinya B, pointer B itu menunjuk kepada variabel di mana variabel alamat dari A. Ya, variabel alamat dari A. Kemudian kalau kita cetak nilai B, berarti ini adalah alamatnya A. Ini nilai B nih. Nilai B adalah alamat dari A. Maka itu hasilnya adalah ini nih. Jadi kita cetak B berarti alamat dari A yang ini. Ya, yang ini. Jadi B adalah alamat dari A. Maka nilainya sama nih. Ini adalah alamat A dan ini adalah nilai B. Jadi pointer itu menunjuk ke alamat dari sebuah variabel yang mempunyai tipe yang sama. Jadi tipenya harus sama. Kalau ini integer, berarti dia menunjuk ke alamat variabel integer. Kemudian selanjutnya untuk mengambil nilai dari nilai variabel pada alamat yang ditunjuk oleh B itu pakai bintang B. Ya, bintang B adalah nilai dari A. Jadi ini adalah ini. Bintang B adalah nilai dari A. Oleh karena itu ini 100 itu di sini. Karena B itu nggak punya nilai. Nilainya adalah alamat dari sebuah variabel. Sehingga ketika kita bilang bintang B berarti kita ingin menunjukkan variabel itu ada di mana. Variabel itu nilai dari variabel yang ditunjuk. Dari alamat yang ditunjuk itu nilainya berapa. Nah, sekarang bagaimana kita kalau mengubah nilainya? Kita bisa mengubah nilai dari variabel A melalui B. Caranya adalah kita bisa bilang di sini bintang B sama dengan 2000 misalnya. Kemudian kita cetak lagi. Kita cetak lagi dan kita jalankan. Perhatikan nih. Ini kita ubah di sini adalah bintang B. Nih, perhatikan. Bintang B kita ubah nilainya menjadi 2000. Ini apa maknanya? Maknanya adalah kita mengubah nilai dari variabel yang ditunjuk, alamatnya ditunjuk oleh B. Nih, berarti A. Jadi alamat B, alamat yang ditunjuk oleh variabel B, alamatnya kan ini nih. B itu nilainya ini, berarti dia menunjuk ke alamat ini, alamatnya A. Nilai dari alamat itu 100 ini diubah menjadi 2000 nih. Jadi 2000. Berarti ini sama dengan kalau kita bilang ini sama dengan kalau kita bilang A sama dengan 2000. Sama persis. A sama dengan 2000. Ini sama nih. Sama dengan kalau kita bilang A sama dengan 2000. Atau sebaliknya kita bisa ubah nilai dari A, maka nanti kalau kita jalankan lagi yang ini, maka nilainya akan berubah. Coba kita sekarang lakukan. Kita bilang A sama dengan 5000. Kemudian kita jalankan ini. Ya. Coba jalankan. Nah, ini. Nih, perhatikan. Kita ubah A menjadi 5000. A menjadi 5000. Nah,
alamatnya B kita tidak ubah, langsung kita bilang B, nilai B, berarti dia tetap menunjuk ke alamat dari alamat sini. Kemudian kita bilang A sama dengan 5.000. Berarti bintang B maksudnya nilai dari variabel yang alamatnya ditunjuk oleh B itu berubah menjadi 5.000. Jadi 5.000 yang ini adalah 5.000 yang ini adalah nilai dari A atau nilai dari alamat yang ditunjuk oleh B. Nah, inilah refresh mengenai pointer. Selanjutnya kita akan bahas mengenai linked list. Apa itu linked list? Linked list adalah variabel struktur yang mengandung item yang bertipe data pointer. Jadi, linked list itu merupakan variabel struktur. Variabel dengan tipe data struktur, tapi salah satu itemnya bertipe data pointer. Silahkan Anda kalau belum paham struktur, lihat lagi video mengenai struktur, dan array of structure. Jadi array, structure, dan array of structure. Nah, saya ulang dulu sebentar. Struktur adalah sebuah tipe data di mana variabel dengan tipe data tersebut mengandung lebih dari satu elemen yang mempunyai tipe data yang berbeda, dapat berbeda. Nah, sebuah linked list itu adalah sebuah struktur. Ya, linked list adalah sebuah struktur yang terdiri dari tipe yang mengandung item yang bertipe data pointer, salah satunya atau salah duanya, bisa lebih dari satu juga pointernya. Nah, sebuah linked list terdiri dari satu atau lebih node, di mana setiap node terhubung dengan node lain menggunakan pointer. Jadi kita kita lihat ini. Jadi ini node pertama, node kedua, ketiga sampai node kelima di sini. Nah, ini adalah datanya. N1 ini adalah data, sedangkan yang ini adalah pointernya. Ya, yang ini pointernya. Atau saya bisa bilang bintang-bintang gitu. Ya, jadi ini datanya, ini pointernya. Nah, karena dia mengandung pointer, maka dia bisa menunjuk ke alamat dari node yang lain. Nah, bagaimana mendeklarasikannya di dalam program? Ayo kita praktek sekarang. Sebelum kita praktek, diperhatikan dulu di sini. Node yang pertama diidentifikasi sebagai head atau kepala. Node yang terakhir diidentifikasi dengan tail. Ini dalam contoh ini head-nya N1 itu adalah head, N5 adalah tail. Nah, kita bisa buat head dan tail itu, kita bisa karena data pertama itu tidak ada, maka kalau datanya masih belum ada maksud saya, maka head dan tail itu masih tidak ada, masih kosong, masih tidak ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya berarti null. Nah, sekarang kita langsung ke dev C++. Nah, cara mendeklarasikannya adalah seperti ini. Struct node, ini node sekedar nama, apa saja boleh. Kemudian kita bilang integer, misalkan kita pakai data.
Kemudian untuk pointernya adalah seperti ini. Struct node misalkan next atau node berikutnya. Nah, dengan begini maka kita sekarang sudah punya satu tipe data node. Dengan tipe data node ini, tipe data node ini adalah sebuah tipe data linked list. Ya, tipe data linked list. Kita masih buat tipe datanya. Kemudian kenapa dia disebut tipe data linked list? Karena di dalamnya mempunyai elemen berupa pointer dengan apa namanya, identifikasi menggunakan bintang. Nah, sekarang kita buat dua variabel. Berikutnya kita buat dua variabel berupa head sama tail yang bertipe data node. Kita bilang struct node head, kemudian struct node tail. Berarti kita punya dua, sekarang punya variabel head sama variabel tail. Di awal kita kasih dia tidak ada, berarti tidak menunjuk kemana-mana. Kita bilang null. Ini juga null. Null itu artinya si pointer ini, pointer head dan pointer tail masih belum menunjuk ke mana-mana. Nah, sekarang bagaimana cara menambahkan atau bagaimana cara membuat sebuah pointer, membuat sebuah node di linked list. Ini kan baru tipe datanya, sedangkan yang ini baru variabelnya. Nah, sebelum kita coba create node, kita kasih ini juga null. Artinya pointer next-nya belum menunjuk kemana-mana. Kemudian sekarang kita buat void misalkan create node, kemudian misalkan ini integer A misalnya. Jadi data yang kita akan masukkan adalah A. Kemudian kita bisa bilang di sini struct node, kita bikin dulu tmp namanya. Kemudian kita bilang tmp sama dengan new node. Ya, berarti kita sekarang tmp ini kita buat sebagai node baru. Jadi tmp ini adalah sebuah linked list yang baru nih maksudnya. Kemudian kita cek dulu kalau headnya masih null, berarti head masih null, tidak menunjuk kemana-mana, artinya belum ada satupun node yang kita buat. Kemudian kalau dia masih null, masih belum ada, berarti kita bilang head sama dengan tmp. Tail juga tmp. Nah, kalau sudah ada, berarti dia sudah ada node sebelumnya, jadi headnya sudah nggak null. Sekarang kita tambahkan node baru melalui tail. Berarti tail next. Ini langsung ada di sini. Tail next sama dengan tmp. Nah, sebelumnya kita masukkan dulu datanya. tmp data dari tmp. Nah, kita kasih nilai A. Jadi nilai A yang di sini, yang masuk ke sini, nih nilai A yang ini kita masukkan sebagai apa namanya? Sebagai A dari
sebagai nilai data dari TMP. Ini artinya data dari TMP, dari node TMP. Nah, TMP inilah temporary maksudnya yang kita buat pertama. Dan berikutnya kita masih pakai TMP juga. Nah, sekarang kalau head-nya itu null, berarti belum ada sama sekali node, maka kita bilang head sama dengan TMP dan tail sama dengan TMP. Artinya sekarang gini, kalau kita punya node seperti ini, misalnya kita punya node seperti ini, kita punya node seperti ini node-nya, kemudian ini adalah ini TMP. Kalau masih belum ada sama sekali node, maka kita bilang head dan tail sama dengan node. Berarti head-nya di sini, tail-nya juga di sini sama. Jadi kepala dan ekornya sama. Nah, kemudian bagaimana kalau sudah ada? Ya, kalau sudah ada, berarti kita buat tail sama dengan next, tail next sama dengan TMP, kemudian kita buat tail sama dengan TMP. Ini maknanya apa? Tadi yang kita sudah buat, misalnya kita sudah punya satu node di sini, misalnya kita punya node di sini. Ini adalah TMP misalkan awalnya TMP, saya singkat saja. Ini T, kemudian kita bilang juga head di sini. Biar beda, ini saya kasih TM deh. Nah, TMP gini. Dan head sama tail di sini sama. Ini nextnya masih null, nggak kemana-mana. Ini yang pertama untuk yang ini. Jadi ini seperti ini. Nah, kalau dia sudah yang kedua, yang berikutnya saya bilang berarti dia buat lagi kan? Berarti TMP sama dengan new node. Berarti sudah buat lagi satu node baru begini di sini. Satu node baru namanya TMP juga. Ini tinggal TMP yang baru nih. Berarti kita bilang di sini adalah TMP yang baru. Ya. Maka kita bilang di sini tail next sama dengan TMP. Tail next-nya adalah ini nih. Ini pointernya. Sama dengan TMP. Maka sekarang dia akan menuju ke sini. Akan menuju ke sini. Kemudian tail sama dengan TMP. Berarti tailnya udah nggak menunjuk ke sini lagi. Tapi menunjuk ke sini. Nah ini tail next sama dengan null. Berarti ini tidak menunjuk kemana-mana alias null. Jadi seperti ini. Nah sekarang kalau dia create baru lagi misalnya. Maka TMP sama dengan new node. Berarti TMP-nya baru lagi di sini. TMP-nya di sini lagi. Next-nya kita bilang null. Kemudian ini yang sebelumnya null, kita bilang begini. Tail next yang ini, tailnya ini TMP nih. Saya ulangi, ini TMP yang baru kita bentuk. Yang dari yang sini, unit ini. Kemudian TMP, tail next sama dengan TMP. Next-nya ini menunjuk ke TMP sekarang. Jadi nyambung, kemudian tail sama dengan TMP. Maka tailnya sekarang di sini. Begitu seterusnya ketika ada penambahan node yang baru. Nah, sehingga ini nyambung seperti ini. Ya. Nah, sekarang bagaimana memanggil fungsi create node ini? Memanggilnya adalah seperti ini. Saya bilang misalkan create, ini tinggal begini saja, diketik create biar nggak salah, langsung kontrol spasi, nanti akan muncul. Nah, muncul, kita tinggal masukkan misalkan 10,
Kemudian kita buat lagi misalkan node-nya jadi 20 sama 40 misalkan seperti ini. Dengan begini berarti kita di memori sudah membentuk dia tiga node. Nah, sekarang bagaimana cara menampilkannya? Ya, bagaimana cara menampilkannya? Menampilkannya adalah seperti ini. Saya bilang void display node. Ya, void display node. Kemudian kita bilang TMP sama dengan head. Nah, kita mulai dari atas. Tapi ini kita bentuk kita ini sih ya. Nah, ini biar bisa dipakai di global, di semua, saya bikin global saja. Saya bikin global variabel di sini saja. Jadi, biar saya tidak perlu deklarasi lagi. TMP-nya saya bilang head sama dengan head, berarti dia kalau kita punya 3, berarti sekarang TMP-nya di head. Kemudian while TMP tidak sama dengan 0 gitu, maka kemudian kita bilang cout TMP, kita tampilkan datanya, kemudian kita kasih spasi. Setelah itu kita pindahkan dia, gerakkan dia TMP next, TMP, kita bilang TMP sama dengan TMP next. Berarti kita gerakkan ke kanan, ya, ke kanan. Nah, kalau kita mau jalankan, berarti kita tinggal bilang display nodes, biar pendek view, saya bilang view nodes. Maka kita tinggal panggil saja ini view node, maka nanti akan tampil seluruh node-nya. Maka seperti ini. Perhatikan ini. Kita punya data 10, 20, 40. Nah, ini kita masukkan, kita tampilkan 10, 20, 40. Nah, saya akan jelaskan bagaimana awal terbentuknya sampai kita bisa tampilkan. Nah, data yang dimasukkan adalah 10, 20, 40. Jadi 3 node yang kita bentuk 10, 20, 40. Ini saya kecilkan saja biar tampak semuanya. Nah, seperti ini. 10, 20, 40. Ketika dipanggil yang ini, create 10, ya berarti 10 itu masuk ke sini. Ya, 10. Kemudian TMP sama dengan new node, berarti ada node namanya TMP. Saya bilang di sini ada node namanya TMP. Agak saya perbesar saja biar saya bisa masukkan angkanya. Node TMP. Kemudian node TMP ini terdiri dari 2 elemen tadi, elemen data sama elemen next. Lalu di awal di deklarasi di atas next itu selalu 0 awalnya. Kemudian kita bilang data sama dengan temp data sama dengan A. Ini datanya sama dengan A. A berapa? 10. Berarti ini nilainya adalah 10. Ini adalah TMP tadi. Kemudian next-nya 0. Ini pointer next menunjuk ke 0. Tidak menunjuk kemana-mana. Kemudian kita bilang apa jika head sama dengan 0, karena ini baru node pertama berarti headnya 0. Selnya juga 0. Jika head sama dengan 0, maka head sama dengan TMP. Maka head di sini juga, head di sini. Ya, sel juga di sini.
head dan tail menunjuk ke node yang sama karena baru pertama. Berikutnya adalah create node lagi 20. Create node lagi 20, masuk 20 sebagai A 20. Kemudian TMP new node, berarti si program buat node baru. Saya buat begini, node baru. Kemudian node baru ini kemudian saya masukkan nilainya TMP data sama dengan, berarti TMP-nya sekarang sudah sini. TMP-nya nggak di sini lagi, TMP sekarang di sini. Ya, TMP-nya pindah ke sini, kemudian kita bisa bilang kalau ini saat deklarasi langsung 0, ya, berarti next-nya 0. Kemudian TMP data sama dengan A, A-nya adalah 20. Ya, A-nya 20, kemudian apakah head sama dengan 0? Head-nya sama dengan 0 nggak? Enggak, sudah nggak 0, sudah menunjuk ke node yang ini. Kemudian kita bilang kalau nggak 0 berarti tail sama dengan TMP. Tail next-nya adalah ini, TMP-nya adalah ini. Berarti tail next sekarang menunjuk ke alamatnya TMP. Berarti nyambung sudah. Tinggal kita pindahkan tail sama dengan TMP. Tail yang sebelumnya sama dengan head di paling atas kita ubah tail sama dengan TMP. Berarti tailnya di sini sekarang. Nah, begini. Ini ketika kita buat node kedua. Yang sekarang kita buat node ketiga 40. Maka kemudian kita buat lagi di sini. Ya, 40 berarti kan dia masuk ke sini nih. Masuk lagi ke sini. Masuk dengan angka A-nya 40. TMP sama dengan new node berarti TMP-nya bukan ini lagi, tapi sekarang yang baru lagi. Karena new lagi ya, variabel TMP-nya adalah yang ini. Kemudian ketika membuat ini, maka ini otomatis yang ini adalah 0. Ya. Kemudian apakah head sama dengan 0? Tidak, head-nya tidak 0. Maka kemudian kita bilang tail next sama dengan TMP. Berarti tail next-nya yang sebelumnya 0, kita arahkan ke TMP. Kemudian setelah itu tail sama dengan TMP. Tail-nya yang sebelumnya di node. Ini 40 ya. Nah, tail yang sebelumnya di sini, ketika ada perintah tail sama dengan TMP, maka tail-nya menunjuk ke TMP. Nah, inilah cara untuk membuat node baru. Node baru, kemudian menyambungkan dan meletakkan head di node yang dibuat pertama dan tail ditaruh di atau diletakkan di node yang terakhir diciptakan. Kemudian bagaimana cara menampilkannya? Menampilkan semua isi node ini dari 10 sampai 40 dari head ke tail adalah seperti ini. Kita bilang TMP sama dengan head, berarti TMP ini adalah head. Ini TMP sama dengan head, berarti TMP-nya di sini sekarang. Ya, TMP sekarang di sini. Kemudian diperiksa selama TMP tidak sama dengan 0, berarti selagi TMP ini tidak menunjuk ke 0, maka kita bilang kasih out TMP data, berarti tampilkan TMP data. Datanya berapa? 10, kemudian spasi, berarti tampil 10, lalu spasi. Ya. Kemudian TMP sama dengan TMP next. TMP-nya ini, next-nya ini. Berarti TMP sama dengan TMP next, berarti menunjuk ke node yang datanya 20. Berarti
Yang ini nih TMP sama dengan TMP next, sebelumnya TMP di sini, sekarang TMP-nya bergerak ke sini. TMP-nya bergerak ke sini. Kemudian TMP bergerak di sini. Kemudian kita bilang cout temp data kemudian spasi. Berarti TMP datanya adalah 20, berarti 20 kemudian dilanjut dengan spasi. Nah, setelah itu lanjut lagi TMP sama dengan TMP next. TMP yang sebelumnya di sini, kemudian kita bilang next. Next-nya adalah menuju ke sini, ke node yang datanya bernilai 40. Berarti sekarang TMP-nya pindah. Sekarang pindah ke sini. TMP-nya pindah ke sini. Lalu kita bilang cout TMP data. TMP datanya adalah 40. Berarti 40 tampil. Kemudian setelah itu spasi. Ya. Kemudian TMP sama dengan TMP next. Berarti TMP-nya sekarang pindah ke sini nih. Next TMP. TMP sama dengan TMP next. Berarti TMP next sekarang itu 0. Kan next-nya bernilai 0. Kalau yang terakhir. Maka ketika di sini TMP tidak sama dengan 0, false. Kalau false berarti program ini berhenti. Berarti yang ditampilkan adalah 10, 20, 40. Nah, sekarang kita coba trial dengan angka lain dan yang lebih panjang. Nah, ini misalnya ini 1, 2, 4, kita tambah lagi misalkan di sini 3, 5, dan kita tambah lagi misalkan ini 8. Nah, kemudian kita jalankan, maka hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah 1 itu yang ini, 2 itu yang ini, 5 itu yang ini, 4 itu yang ini, 8 itu yang ini. Nah, inilah penjelasan mengenai linked list. Silahkan dipraktikkan, kemudian difahami betul, terutama pahami lagi, kalau masih belum paham, pahami lagi, simak lagi video mengenai reference dan pointer, karena Anda tidak akan paham mengenai linked list kalau Anda tidak paham pointer. Lalu sebagai penutup, linked list yang seperti ini disebut dengan single linked list, yaitu linked list yang punya sebuah pointer, hanya sebuah pointer, maka namanya single linked list. Nah, ini saja yang bisa kita bahas. Sementara yang kita bahas kali ini, berikutnya kita di video yang akan datang, kita akan bahas lagi, saya akan bahas mengenai linked list, masih single linked list, tapi penambahan node baru di head. Kalau tadi detail, di video yang berikutnya akan saya bahas bagaimana kalau linked list itu penambahan data barunya di head. Karena kalau yang ini detail. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.